Harry Price itu anti-Zionis yang dimana takut untuk memberikan pembahasan tentang kejahatan Israel. Ini kan yang kalian teriakan, ini yang kalian inginkan kan, kita membahas tentang kejahatan Israel. Cuman kalian harus imbang di sini. Kalian minta saya untuk membahas Israel, kejahatan Israel, dan kalian membela Iran. Sekarang kita akan bahas keduanya, Israel dan Iran. Kita sudah memiliki catatan di sini yang perlu kalian dengarkan. Saya akan membahasnya secara imbang. Dan saya akan bicara by data. Agar apa? Agar kalian paham. Di antara keduanya tidak ada yang baik. Semuanya pernah melakukan kejahatan. Cuma di sini kita akan menimbang siapa yang lebih jahat. Siapa yang lebih banyak melakukan tindakan kezaliman. Catatan pertama yaitu awal mula berdirinya Israel dan pertama kali Zionis menduduki Palestina yang dikenal dengan sebagai fenomena Nakba. Antara tahun 1947 sampai 1948, Zionis melakukan pembantaian di Palestina yang menewaskan sekitar kurang lebih 13.000 sampai 15.000 korban jiwa dan kurang lebih 700 sampai 800.000 warga di Palestina mengungsi. Dilanjut lagi dengan penghancuran desa-desa yang dimana 530 kurang lebih desa-desa di Palestina dihancurkan di masa-masa awal Zionis melakukan pendudukannya di Palestina. Nah, sekarang kita timbang dengan Syiah Rafidhah yang dimana mereka mengutus Hafez Assad, mensupport Hafez Assad di dalam melakukan pemberontakan di Suriah. Yang dimana pemberontakan yang mereka lakukan, mereka sebut dengan pembantaian Hama. Nah, pembantaian Hama ini pertama kali terjadi dilakukan oleh Hafez al-Assad yang dimana orang ini adalah Syiah Rafidhah Imamiyah, sekutunya Khomeini dan dipersenjatai juga oleh mereka. Apa yang mereka lakukan? Banyak sekali teman-teman. Pada bulan Februari 1982, mereka menyebutnya sebagai pembantaian Hama, yang dimana pembantaian ini mereka lakukan yang sampai menewaskan sedikitnya 20.000 dan paling banyaknya 40.000 korban jiwa Muslim Sunni di Suriah. Dan perhatikan pembantaian 40.000 Muslim Sunni di Suriah ini mereka hanya melakukannya dalam kurun waktu sebulan. Ada yang menyebutnya 27 hari. Hebat bukan? Hebat. Kalau kita mau banding dengan Israel, Israel melakukan pembantaiannya dari 1947 sampai 1949. Sedangkan Syiah Rafidhah melakukannya hanya dalam waktu sebulan, 40.000 korban jiwa. Sudah kalian timbang? Sediakan catatan teman-teman. Zionis pertama kali menduduki Palestina menapakkan kakinya dengan melakukan pembantaian yang sampai menewaskan 13.000 sampai 15.000 korban jiwa. Catat di sini. Sedangkan Syiah Rafidhah Imamiyah yang dipimpin oleh Hafez Assad ini sekitar 40.000 korban jiwa. Dan tenggak waktunya Israel melakukan pembantaiannya selama kurang lebih 3 tahun. Taruhlah 2 tahun. Sedangkan Hafez Assad melakukan pembantaiannya hanya dalam kurun waktu 27 hari atau 30 hari. Sebulan lah kita genapin. Nah, catat tuh. Kira-kira lebih kejam yang mana? Lebih jahat yang mana? Lebih banyak korban yang mana? Sudah kalian catat di sini untuk bab awal? Kita masuk kepada bab yang kedua. Zionis melakukan perluasan daerah dari tahun 1967 sampai tahun 2023. Catat ya, itu catatan kedua tuh. Dari awal pendudukan sampai perluasan. Nah, ini bab perluasan yang kedua. Zionis Israel di masa melakukan pendudukan yang secara ilegal di mata hukum internasional melakukan serangan yang paling mematikan. Perhatikan, dari tahun 1967 sampai tahun 2023 atau setidaknya sampai 2025, paling mencekam di Palestina yaitu fenomena setelah 7 Oktober yang dimana Hama masuk ke wilayahnya Israel lalu membombardir di sana, berperang dengan warga sipil. Hama, perhatikan, Hama masuk ke Israel lalu berperang dengan warga sipil yang tidak bersenjata, dibunuh. Ribuan warga sipil terbunuh, anak-anak ikut terbunuh dan beberapa warga diculik. Itu yang menimbulkan kehancuran besar dan genosida di Gaza setelah kejadian 7 Oktober 2023 itu. Dan tercatat hingga pada tahun 2025, dari 7 Oktober 2023 ya sampai 2025,
korban tewas itu mencapai sekitar 50 ribuan. Dan kalau di total dari keseluruhan ya teman-teman, dari berbagai macam sumber bisa mencapai 100 ribu kurang lebih korban jiwa di Gaza. Perhatikan baik-baik, 100 ribu. Taruhlah 150 ribu, kita lebihin ya. Kita lebihin di sini. Meskipun di data pemberitaan 50 ribu atau 100 ribu lah, kita lebihin 150 ribu korban jiwa di Gaza yang digenosida oleh Israel. Di sini teman-teman, kalian perlu melihat juga bahwa memang korban jiwa ini bukan cuma terdiri dari militer, tapi paling banyak adalah warga sipil, ya, antara ibu-ibu dan anak-anak. Karena memang mereka lah yang paling rentan ketika masa peperangan seperti ini. 150 ribu kita lebihin, meskipun pemberitaannya kurang lebih 100 ribu, kita lebihin 150 ribu agar terlihat banyak korban jiwa yang jatuh. Nah, sekarang kita beralih ke Suriah. Korban jiwa yang jatuh akibat penjajahan Assad di Suriah. Yang pertama, dari awal penjajahan mereka 1970 itu, awal pembantaian mereka 982 sampai 8 Oktober 2024. Kira-kira berapa korban yang jatuh akibat pembantaian Assad? Media-media berita banyak memberitakan bahwa korban yang jatuh akibat serangan Bashar Assad, Hizbul Syaitan, beserta Garda Revolusi Iran, dan semua dimotori oleh Ali Khamenei, si iblis ini, si ular ini, kurang lebih 700 ribu. Ada yang memberitakan 600 ribu, ada yang memberitakan 700 ribu. Sedangkan kesaksian di lapangan, menurut ulama-ulama Sunni di sana, menurut warga sekitar, menurut para milisi, menurut jurnal, menurut wartawan, menurut penggiat kemanusiaan di sana, jutaan teman-teman. 1,5 juta yang tewas akibat penjajahan Assad di sana. حاطين كل واحد ماسك رشاش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا وشردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم 1.5 مليون شهيد مسلم منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. Ini bagian 2. Zionis Israel membantai, menggenosida 150 ribu lah kurang lebih korban jiwa yang dijatuhkan. Sedangkan Syiah Iran atau Syiah Imamiyah 1,5 juta penduduk. Atau gak sah jutaan, nanti dikira hoak. 600 ribu saja sesuai pemberitaan yang ada. Kalian perlu catatan, siapa di sini yang paling banyak menjatuhkan korban? Sudah dicatat? Masuk bab 3. Kejahatan perang. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Zionis Israel itu beragam. Ada beritanya bahwa mereka menahan ribuan warga Palestina. Ada juga yang diperkosa kabarnya. Ada juga yang dibantai. Namun selama perang, kita melihat dan pemberitaan juga ada bahwa Zionis Israel tidak menggunakan senjata kimia di sana. Tidak menggunakan senjata kimia, ya. Tetapi Syiah Rafidah Iran ketika melakukan perang besar-besaran di Suriah untuk menguasai Suriah, sampai ngebetnya mereka ingin berkuasa di sana, bahkan kabarnya Syiah Iran ini disokong oleh Rusia untuk melakukan pembantaian di Suriah. Apa yang terjadi? 1. Menggunakan senjata kimia. Ini bukan cuma kata Harry Plus, tapi PBB dan media-media internasional memberitakan. Terus, penyiksaan di penjara. Penyiksaan di penjara ini bukan cuma terkait kepada militer-militer yang mereka tangkap, tapi warga sipil yang tidak bersalah mereka tangkap. Apa yang mereka lakukan? Bukan cuma disiksa, tapi dibunuh. Pemerkosaan. Beberapa video saya sudah memberitakan berbagai macam jenis pemerkosaan yang dilakukan oleh Syiah Iran di Suriah. Kejahatan kemanusiaan. Banyak membludak. Dan ketahuilah teman-teman, di Suriah bukan cuma sekolah yang dihilangkan oleh Ali Khamenei. Sekolah-sekolah Muslim Sunni, rumah-rumah Muslim Sunni. Tercatat 13.000 masjid Sunni yang dihancurkan oleh Garda Revolusi Iran, Hizbul Syaitan, beserta Bashar Assad. Mereka mengklaim bahwa tempat-tempat ibadah tersebut adalah tempat bersembunyinya dan mengatur strategi para mujahidin Suriah. Nah, jadi sekarang di bab 3 ini kalian timbang lagi. Di masa-masa peperangan, siapa yang paling banyak melakukan kejahatan? Pengguna senjata perang bahan kimia, pemerkosaan, penyiksaan. Perlu kalian catat yang saya sebutkan tadi. Kira-kira kalian timbang tuh, lebih jahat siapa? Lebih kejam mana? Heripta di sini tidak membicarakan masalah kebaikan, nggak ada. Saya membicarakan kejahatan Zionis, saya membahas kejahatan Syiah Imamiyah Iran. Dan saya meminta kalian menimbang
lebih jahat mana, lebih terkutuk mana. Cukup 3 bab ini saja. Dari awal mereka menjajah sampai saat ini. Masih kurang. Masih kurang? Kalau masih kurang, kita membahas kejahatan Iran dan Zionis di dalam negeri. Saya belum menemukan tindakan kejahatan Zionis kepada Muslim Sunni ataupun Syiah di dalam negerinya sendiri. Di dalam Israel ini, teman-teman, ada komunitas atau penduduk yang beragama Muslim, baik Syiah ataupun Sunni. Muslim Sunni dan Syiah di Israel tidak mendapatkan ancaman kejahatan ataupun intimidasi secara spesifik. Kejahatan dalam negeri, ini bab keempat nih. Catatan bab keempat, kejahatan Israel dan Syiah Iran di dalam negeri. Tapi kalau di dalam negeri Iran, masjid-masjid Sunni banyak yang dihancurkan, banyak yang dirobohkan, banyak yang diintimidasi. Bahkan masjidnya diratakan dengan tanah. Diratakan dengan tanah, teman-teman. Ulama-ulamanya diculik dan dibunuh. Kalau saya tayangkan videonya, mereka bangga mereka memvideokan kejahatan mereka. Karena itu bentuk ibadah dan bentuk pembuktian bahwa mereka cinta kepada Husain. Nih para pengikut yang memusuhi Husain dan Ali. Padahal ulama Sunni tidak ada yang memusuhi Husain dan ataupun Ali bin Abi Thalib. Malah mereka mengikuti Ahlul Bait. Cuman bedanya Syiah memusuhi semua sahabat. Sedangkan Sunni mencintai Ahlul Bait dan mengikuti para sahabat. Semua diikuti. Nah sekarang timbang tuh kejahatan di dalam negeri, baik Israel ataupun Iran, seperti apa? Siapa yang lebih jahat? Siapa yang lebih keji? Nah, dari 4 poin itu, kira-kira paling banyak poinnya melakukan kejahatan, pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan, penjajahan, dan lain sebagainya. Siapa yang menang? Kita voting nanti di bawah ya. Saya akan buat link votingnya. Semoga kalian senang.